Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Alisha Maharani Arisanto, kelas 11 MIPA 1. Saya yang akan memimpin tadarus pada hari ini. Sebelum tadarus, marilah kita persiapkan Al-Qur'annya dan bagi yang muslimah untuk mengenakan hijabnya. Marilah kita awali tadarus kali ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang buka Al-Qur'annya surah Al-A'raf ayat 74. Sekali lagi, buka Al-Qur'annya surah Al-A'raf ayat 74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhizuna min suhuliha qusuran wa tanhituna al-jibala buyut. Fazkuru ala Allahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Qala al-mala'u allazina istakbaru min qaumihi lillazina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna soliham mursalun min rabbih. Qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Qala allazina istakbaru inna billazi amantum bihi kafirun. Fa'aqarun naqada wa'atau an amri rabbihim wa qalu ya Salihu tina bima ta'iduna in kunta mina mursalin. Fa'akhaztuhumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Walutan iz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Innakum latatuna ar-rijala syahawtam min dunin nisa.
bal antum qaumun musrifun. Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu ahrijuhum min qaryatikum innakum unasun yatatahharun. Fa'anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Wa amtarna alaihim matara fanzur kaifa kana akibatul mujrimin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum Ad dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar, kamu mendirikan istana-istana, dan di bukit-bukit, kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka, ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya, tahukah kamu bahwa Saleh adalah seorang rasul dari Tuhannya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai. Kemudian mereka sembelih untuk unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Mereka berkata, wahai Saleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami, jika benar engkau salah seorang rasul. Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati berkelimpangan di antara reruntuhan rumah mereka. Kemudian Saleh pergi dan meninggalkan mereka sambil berkata, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu. Tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberi nasihat. Dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji? Ia belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini. Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, usirlah mereka, Lut dan pengikutnya, dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci. Kemudian kami selamatkan dia dengan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia istrinya termasuk orang-orang yang tertinggal. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma nasina warzuqna tilawatahu ana al-laili wa asrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Marilah kita membaca doa. Astaghfirullah, astaghfirullah.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'iznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wa la ya'udzuhu hifdzuhuma wa huwa aliyyul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma ghfir lana zunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwa. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wa fa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal ba'ti'a ba'ta warzuqna tiba'ah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najatal minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari tadarus saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali kita di pagi hari ini. Kita bersyukur alhamdulillah karena hari ini kita dapat hidup kembali, kita bisa bertemu kembali. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 28 Jakarta, Pak Umar Yadi, teman-teman wakil, teman-teman wali kelas yang selalu mendampingi siswa-siswinya di kelas masing-masing. Kita tadi barusan tadarus bersama siswa-siswi yang kita cintai. Hari ini Pak Hade atau saya akan membawakan sebuah cerita yang berkenaan dengan COVID-19. Sebelum masuk ke cerita, saya membawa pengantar sedikit
Di masa-masa COVID ini banyak di antara kita siswa semua merasa susah, merasa sulit, merasa betapa pedihnya untuk belajar di rumah. Banyak hal, antara lain misalnya HP yang tidak bisa mengikuti sampai tuntas kegiatan daring, atau juga masalah kuota, dan bahkan juga masalah wifi di rumah tidak stabil. Banyaklah hal-hal yang mengakibatkan animo untuk belajar jadi drop. Cerita ini mungkin bisa dikaitkan ke sana. Ada 3 orang yang bernama Jono, Joni, dan Joko. 3 orang ini tersesat ke sebuah kampung, ke sebuah pulau, di mana kampung atau pulau itu tidak boleh diinjak oleh orang asing. Sedangkan Jono, Joni, dan Joko ini adalah tersesat ke sana. Sehingga mereka ditangkap oleh penghuni pulau itu. Mereka bisa bebas kalau di antara mereka itu bisa mencari buah yang ada di kampung itu, di mana pimpinan suku itu tidak mengerti atau tidak mengetahui buah itu. Karena mereka ingin bebas, lalu mereka mencarilah buah yang diharapkan buah itu tidak diketahui oleh pimpinan kampung itu. Mereka mencari bersama, lalu mereka menghadap satu persatu kepada pimpinan dari kampung itu. Pertama yang menghadap adalah Jono. Jono membawa buah salak. Nah, begitu diperlihatkan oleh Jono kepada pimpinan, pimpinan itu langsung ketawa terbahak-bahak, karena mereka tahu atau dia tahu bahwa buah ini adalah buah salak. Lalu pimpinan itu berkata, "Coba buka baju kamu." Sehingga salak itu digesek di bagian belakang dari Jono. Berdarahlah bagian belakang Jono tadi, dan dia tidak diperkenankan untuk bebas di kampung itu. Setelah itu datanglah yang kedua, si Joni. Begitu Joni datang, Joni membawa buah nenas. Begitu Joni perlihatkan buah nenas itu kepada pimpinan suku itu, pimpinan kampung itu, pimpinan itu pun bisa mendemak, ini adalah buah nenas. Buka bajumu, akan digesek buah nenas itu ke pinggul dan ke belakang kamu. Jono yang pertama menghadap tadi merasa kesakitan. Tetapi si Joni yang digesek dengan buah nanas, dia ketawa terbahak-bahak. Orang-orang pada bengong. Kenapa jadi terbahak-bahak dia ketawa? Karena si Joni ingat Joko membawa buah duren. Karena itu dia berpikir, bagaimana nanti kalau si Joko datang ke sini dan buah duren itu digesek di bagian belakang, betapa pedihnya. Nah, tiga orang ini adalah sebuah cerita di mana kalau kita membayangkan orang yang lebih sakit daripada kita, orang yang lebih pedih daripada kita, maka hal-hal semacam ini, masalah HP, masalah kuota, itu hal biasa. Bagaimanapun kita pasti bisa mengikuti pembelajaran ini. Pernah juga Pak Umar bercerita kepada kita semua, ada di sebuah kampung, apabila ingin HP itu menerima WA atau menerima SMS, HP harus dilempar ke atas dulu, begitu jatuh baru disambut HP itu, maka hanya bisa terlihat WA ataupun SMS itu. Nah,
isi dari cerita yang Bapak sampaikan tadi, walaupun terasa lucu, terasa anekdot, tetapi kalau kita menghayati betul-betul hidup dan kehidupan ini dengan sungguh, masih banyak lagi orang yang lebih pedih daripada kita. Cukup di sini, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.